Kepala Sekolah SD Jatian. Mana tuh saja? Nah itu dia. Dari sini dari. Selamat mendampingi Ustaz. Alhamdulillah. Sudah istilahnya Ustaz? Silakan Ustaz. Itu YouTube ya Bu, langsung live. Ada saudaranya atau siapanya yang mau di share nanti ada YouTube. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat ibu-ibu. Lagi sedih atau senang? Bahagia atau sengsara? Terbayar utang atau belum? Baik, insya Allah kita mencoba langsung saja di sini untuk berbahagia dengan ayat-ayat Allah. Jadi di hadapan kita sudah terbuka Al-Quran ya. Apabila kita betul-betul mencintai Al-Quran, misalnya Al-Quran juga mencintai. Ada yang tadi ditaruh sama Buleli ya, satu paket. Kalau Buleli dan ditaruh untuk Indonesia ya Bu, tidak ke Kristen lagi Bu. Masya Allah. Baik, apa nih? Waktunya sedikit sempit ya kalau misalkan kita membaca semua. Baiknya kita klasikal aja dulu. Langsung. Iya, seharusnya mulai dari subuh. Kalau ada yang membimbing gitu, dari subuh sehingga baca semua selesai, baru saya datang. Kalau giliran berkatnya, ustaznya datang. Jadinya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, mengapa sedikit aman yang banyak buat Pak Ustadz, bagi kami senapan berempat gitu. Itu hukumnya begitu. Makanya Ustadz itu rata-rata gendut-gendut. Kenapa? Kata yang paling belakang itu dapatnya senapan berempat, giliran Ustadznya pakai karung berkatnya. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita klasikal saja ya. Kita langsung buka kemarin akhir bacaan di surat Yusuf ayat yang terakhir. Nanti satu persatu kita urai bagaimana kandungan hukumnya. Karena kalau misalkan baca semua ini satu persatu tidak cukup waktu dengan 2 jam, paling tidak 2 hari. Lebay. Ya satu, jangan dipikirkan, kita yang asik saja ya. Dibangun dalam komunitas taksin ini betul-betul yang akrab, saling kenal dengan yang lain, saling mengisi, saling menyayangi dan saling mencintai. Itu ibu yang ngomong. Saya cuma ngomong mencintawan, tapi ibu kan yang menerusi. Ya konsekuensi kan yang ngomong. Apa itu mencintai? Baik, bisa dibuka surat Yusuf ayat terakhir. Jadi kuncinya ketika kita baca Al-Quran itu yang berkali-kali saya ulangi adalah pertama, pakai suara. Jadi suara itu yang maksimal. Ketika kita membaca Quran cukup berdengung atau melihatin saja. Tapi ketika kita baca Al-Quran, aktualisasikan suara yang terbaikmu. Mana suaramu? Maka suara itu minimal 60% dari persediaan kapasiti suara kita. 60% itu yang diaktualisasikan sehingga dantang, nyaring, jelas, terang itu. Jangan pakai suara pelan ketika baca Quran. Lalu yang kedua, bisa menghasilkan bacaan Al-Quran itu baik adalah kita mengaktualisasikan makharijul hurufnya. Makharij
itu isim makan, artinya tempat. Kharij itu tempat keluar. Jadi makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf. Dan huruf itu tempatnya itu pasti ada persaudaraan. Huruf itu bersaudara. Misalkan ain bersaudara dengan ha. Misalkan kha bersaudara dengan ghain. Misalkan shin bersaudara dengan ya jim. Maka shin, ya, jim, tiga bersaudara ini. Nah, huruf-huruf itu pasti punya saudara. Yang punya saudara agak jauh, namanya saudara sepupu adalah lam dan ro. Yang tidak punya saudara itu dua kuku, namanya adalah bot. Bot itu hampir tidak punya saudara. Adapun fa, ba, mim itu di bibir. Makanya disebut dengan syafatain. Nanti ketika misalkan menjadi hukum itu dihukumi dengan misalkan syafawi, ya kan? Ada irfa syafawi karena ba dengan min mati ketemu dengan ba. Apa sih syafa itu? Bibir syafawi, idhar syafawi, itu kan? Terus idgham mimi, min juga dari bibir, itu bersaudara. Baik, untuk lebih lanjut, pondoknya saja dibawa, arennya nggak dibawa. Marhaban ahlan wa sahlan dari pondok aren. Yang lagunya patut kita tiru ya, merdu sekali. Itu namanya Bu Budi. Ketika saya masih SD dulu, ini Budi, ini Wati. Budi dan Wati berangkat dari pondok aren menuju Kopdana. Itu Budi. Baik ya, insya Allah kita yang akrab, yang enak, yang tenang. Karena kita ketemu seperti ini 1 bulan sekali, maka nikmati untuk berbagi rasa pada sesamanya, untuk betul-betul mencintai ikhlas tulus karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu kita lambari dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Di mana tadi ketika kita membaca Al-Quran pakai suara yang terbaik, yang paling kencang dari suaranya. Yang kedua menguasai makharijul huruf. Yang ketiga adalah mengaktualisasikan kaidah-kaidah tajwid seperti idhar, idgham, ikhfa, gitu kan? Lalu yang keempat adalah pakai nagomah, pakai lagu. Maka berlagulah dalam bacaannya. Jangan belagu orangnya, tapi belagu dalam suaranya. Ini sesuai sabda baginda Nabi. Kata baginda Nabi, laisa minna malam taqonna, bukan dari golonganku orang yang tidak mau berlagu. Lagu intonasi, bukan orang yang belagu mentang-mentang pakai cadar lalu belagu. Aku yang paling benar, kamu yang salah. Itu belagu. Ya, mentang-mentang pakai jenggot yang tidak berjenggot nggak boleh masuk surga. Emang surga itu takut banget sama jenggot ya? Mentang-mentang celananya cingkrang, yang tidak cingkrang masuk neraka. Emang neraka hanya berani sama celana saja? Bukan. Islam ini membahas yang esensi, yang isi hati, mindset dan hati nurani, bukan sekedar aksesoris. Bicara lagi kan, kita belajar nanti. Baik. Di surat Yusuf ayat terakhir 111. Baik, dibuka. Buat apa kita mengaku jumlah? Nah, ini ada YouTube ya, nggak bisa pindah-pindah. Saya biasanya pindah-pindah. Gak enak kalau duduk terus. Kalau yang lain bisa dari sini. Saya pindah-pindah biasanya, bisa muter nggak ke YouTube-nya. Baik ya, tadi basic bacaan Al-Quran kita harus ada 4 ya. Pakai suara yang terbaik, kuasai makharijul huruf. Kalau mau dicatat boleh tuh sebagai basic. Jadi pakai suara yang kencang. Jangan baca Quran. Enggak.
tapi langsung kayak berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan kenceng kan? Nah, eman banget sih suara giliran manggil suaminya kenceng banget. Kalau manggil suaminya, Kak dia siapa? Iya kan? Iya, giliran manggil suaminya kenceng, giliran baca Al-Quran nyaris tak terdengar. Maka baca Quran dengan kencang. Yang kedua, kuasai makharijul huruf. Jadi makharijul mana kok, mana ta, mana sod, mana sin, mana za. Maka kita bisa melatih dalam menguasai makharijul huruf ini pakai kaidah misalnya tati tubat. Ambil huruf yang sama. Qatitu bato tu tom qatiqada minal muqaddimaqitom qatiqo. Kenapa harus dilatih? Karena kok dan tak ketika harokatnya dhamma atau kasroh suaranya sama. Paham? Begitupun dal dan dha. Dadi dubat Dudan dadi dadana minal mudani madi dan danidan. Ambil huruf yang sama, dha. Dhawiru bang. Kenapa harus dilatih? Karena dal sama dha ketika harokatnya dhamma atau kasroh suaranya sama. Ya, begitupun sin dan shad. Yang sin sasi subas kasroh, bis dhamma bus. Terus latih suson soni sosla minal musni masih son soni sol. Ambil yang sama sin sasi subas bis bus, gitu kan? Terus ambil susan sani sasna minal musni masih san sani san. Kenapa? Karena sin dan son ketika harokatnya dhamma atau kasroh suaranya sama. Yang beda makhotnya. Itu kakak juga sama dengan kok, saudara sepupu. Kakiku bak, jangan kakiku patah, bukan. Kakiku bak, cuman kakunya hamas. Lalu ambil kakiku bak, ngucapin kok, gak usah ke dalam. Misalkan ihdinas siratal mustaqim, enggak usah. Pakai kaf aja lebih sederhana. Masih pakai kaf nih, latihan nih. Ihdinas siratal mustaqim, kan. Lalu tebelin dikit. Ihdinas siratal mustaqim. Bener tuh. Jadi qaf kan. Bukan qaf itu bukan qaf. Bukan. Jadi kakiku bak, bukan bukan capek banget. Bukan. Qaf sama dengan kaf perlu dicatat. Jadi begitu. Makanya dalam kaidah tajwid at-tajwid mukammilan min ghairi takallufin wala israfin wala tahrifin. Bacaan tajwid itu adalah sempurna dengan tanpa ada paksaan, tidak meringan-ringankan dan juga tidak memberat-beratkan. Kata Penitera yang tenang-tenang saja. Ini tahu juga lagu Penitera. Baik, kita buka nih akhir surat Yusuf. Lalu langsung A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih trouble dan problem suara, masih sayang terhadap suara. Giliran marah kenceng banget, giliran baca Quran nyaris gak terdengar. Itu problem individu setiap personal yang mau baca Al-Quran. Maka kencang-kencangin. Satu kali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
keras